Perbandingan antara 11 Jinping dan Mao Zedong menggambarkan dua sosok monumental yang mengukir sejarah Tiongkok dengan pengaruh yang mendalam. Mao Zedong terkenal sebagai pendiri Republik Rakyat Tiongkok, sebuah nama yang tak akan pernah pudar dalam ingatan kolektif bangsa. Di sisi lain, perjalanan hidup 11 Jinping dipenuhi dengan liku-liku, terutama pengalaman saat masa kecilnya yang penuh kesulitan akibat pengasingan. Pengalaman yang menyakitkan ini mengubah sudut pandangnya terhadap kekuasaan, dan membentuk landasan karir politiknya yang kelak berpengaruh besar. Mao Zedong, meski sempat kehilangan posisi dalam perjalanan militernya, menemukan kembali kekuasaan melalui peristiwa bersejarah bernama Long March. Momentum ini menjadi titik balik yang menandai kebangkitan Partai Komunis Tiongkok dalam peta politik negara. Setelah perjalanan panjang tersebut, Mao Zedong berhasil menduduki pucuk pimpinan partai dan militer, memperkuat posisinya di dalam struktur Partai Komunis. Ini mendefinisikan awal dominasi Mao atas politik Tiongkok yang berlangsung selama beberapa dekade. Dengan berani, Mao memperkenalkan ideologi yang dikenal sebagai Maoisme, yang menjadi pedoman bagi Partai Komunis. Dalam struktur partai yang ketat, keputusan dan gagasan Mao menjadi hukum yang tak terelakkan, tak satu pun berani menantangnya. Setelah memenangkan berbagai peperangan, Mao memproklamirkan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Namun, di balik keberhasilan ini, tantangan berat menyambutnya, menjalankan pemerintahan dan memenuhi harapan serta kebutuhan masyarakat yang beragam. Dalam konteks ini, pentingnya loyalitas dalam struktur kekuasaan Mao sangatlah kentara. Dia menunjuk para pengikut setia ke posisi strategis meskipun seringkali mereka kurang berpengalaman. Langkah ini, meski memiliki niat baik, membawa dampak signifikan terhadap efektivitas administrasi pemerintahan. Revolusi kebudayaan muncul sebagai upaya terakhir Mao untuk mempertahankan ideologinya dan menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Namun, cita-cita ini justru menimbulkan kekacauan sosial dan penganiayaan massal yang menghancurkan banyak kehidupan, termasuk di kalangan pejabat tinggi. Dengan kepergian Mao, Deng Xiaoping mengambil alih tugas berat ini. Dia berupaya memperbaiki kesalahan masa lalu dengan membawa kembali para veteran yang tersisa dan mendorong kepemimpinan kolektif. Ini semua demi mencegah terulangnya kekuasaan absolut yang sebelumnya menimpa negara. Deng tidak hanya mengubah arah politik, tetapi juga membentuk komisi penasihat baru. Tindakan ini memungkinkan berbagai kebijakan partai diarahkan tanpa perlu menduduki posisi puncak, menciptakan struktur berbagi kekuasaan yang stabil dan efektif. Era reformasi yang dipelopori oleh Deng membuka Tiongkok menuju dunia luar, membangun hubungan ekonomi yang lebih luas, seperti kunjungannya ke Amerika Serikat pada tahun 1979. Momen ini dianggap sebagai langkah penting dalam proses normalisasi hubungan internasional. Periode reformasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikenal sebagai era Deng berlangsung selama hampir 3 dekade. Ini bukan sekadar kebangkitan ekonomi, tetapi juga menjadi titik awal bagi Tiongkok untuk memantapkan diri sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia. Sebagai pemimpin baru, 11 Jinping meluncurkan kampanye anti-korupsi yang ambisius, berusaha mengikis praktik korupsi di kalangan pejabat senior. Kebijakan ini tak hanya bertujuan membersihkan partai, tetapi juga menguntungkan posisinya sendiri di dalam struktur kekuasaan. Di bawah kepemimpinan 11, ekonomi Tiongkok mengalami ledakan yang luar biasa, dengan ukuran ekonomi yang menggandakan dirinya serta pertumbuhan pendapatan individu yang mencolok. Ini menunjukkan dampak langsung dari kebijakannya yang ambisius. Namun, sebaliknya, 11 menerapkan kontrol ketat terhadap media dan internet dalam negeri, disertai dengan pengawasan luas dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok minoritas. Ini menjadi bukti nyata dari penguasaannya yang semakin otoriter. Di tengah semua ini, protes meluas terjadi menjelang Kongres Nasional ke-20 pada tahun 2022, mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap kepemimpinan 11. Gelombang protes ini menandakan adanya krisis dalam legitimasi pemerintahan yang perlu diperhatikan. Meskipun demikian, 11 berhasil mengamankan posisinya sebagai presiden untuk 5 tahun ke depan, mencerminkan dominasi politik yang kokoh. Komite Tetap Politburo kini dipenuhi oleh loyalis setianya, menegaskan kontrol yang semakin kuat. Dengan eliminasi para anggota senior partai yang memiliki hubungan dengan pendahulunya, 11 mengonsolidasikan kekuasaannya dengan cerdik. Hal ini tidak hanya membersihkan jalur bagi kebijakan barunya, tetapi juga menghilangkan perbedaan ideologi yang mungkin mengganggu kepemimpinannya.